Jadilah pusat dari kehendak Allah, karena kita ini buatan Allah sendiri, hasil karyanya diciptakan kembali dalam Kristus Yesus, dilahirkan kembali sehingga kita dapat melakukan pekerjaan baik yang telah ditentukan sebelumnya, direncanakan sebelumnya oleh Tuhan untuk kita, mengambil jalan yang telah Dia persiapkan sebelumnya, bahwa kita harus berjalan di dalamnya, menjalani kehidupan yang baik yang telah Dia atur sebelumnya dan siapkan untuk kita jalani. Efesus 2 ayat 10, Alkitab versi Amplified Classic. Sesuatu yang selalu saya inginkan bersama Tuhan adalah berada di pusat kehendak-Nya untuk hidup saya. Saya tidak ingin ada yang mendorong saya keluar dari itu. Saya tahu bahwa berada di pusat kehendak-Nya adalah tempat yang sempurna untuk keamanan. Tidak ada tempat lain yang akan lebih memuaskan. Ketika saya mengetahui bahwa Dia sudah memiliki rencana untuk hidup saya memilih untuk menjalankannya dan tidak lagi harus membuat rencana sendiri. Kita bukanlah dibentuk Allah dari pikiran yang timbul kemudian. Tidak, hidup kita dibentuk dengan sangat hati-hati, sesempurna pikiran Allah. Pekerjaan yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan sudah direncanakan sebelumnya. Pertanyaannya bukanlah apakah rencana telah dibuat. Pertanyaannya adalah apakah engkau akan setuju untuk hidupmu berjalan sesuai dengan rencananya. Ayat tema mengatakan kita melakukan pekerjaan, jalan yang telah Dia persiapkan sebelumnya, bahwa kita harus berjalan di dalamnya, menjalani kehidupan yang baik yang telah Dia atur sebelumnya dan siapkan untuk kita jalani. Jalan hidupmu telah dipersiapkan sebelumnya. Dia merencanakan untukmu, tidak hanya untuk hidup, tetapi untuk menjalani kehidupan yang baik. Jika engkau tidak menjalani kehidupan yang baik, itu berarti engkau tidak berada di jalan yang telah diatur oleh Tuhan sebelumnya bagimu. Dan saya menggunakan firman Tuhan untuk mengkoreksimu saat ini. Dalam 2 Timotius 1 ayat 9 Alkitab mengatakan, Allah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Tujuan dan anugerah telah diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan. Rencana sudah ada di sana dan sekarang dinyatakan. 2 Timotius 1 ayat 10. Apakah engkau menerimanya? Inilah waktu untuk menata ulang hidupmu. Dia ingin engkau memiliki pengetahuan yang penuh, mendalam dan jelas tentang kehendak-Nya, tujuannya untuk hidupmu, dan memenuhinya. Tidak ada yang lebih penting daripada hal ini. Mari kita mengucapkan pengakuan. Dengan roh dan melalui firman, aku tahu dan berjalan setiap saat dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Hati, pikiran, rencana dan tujuan Bapa dan misteri kerajaan disingkapkan kepada rohku terus-menerus. Ada penyingkapan kebenarannya yang mendalam bagi rohku. Puji Tuhan.